Luis Diaz sudah tiba di Munich, sah cabut dari Liverpool. Kepindahan Luis Diaz dari Liverpool ke Bayern Munich bakal diresmikan dalam waktu dekat. Saat ini Diaz sudah berada di Munich untuk menyelesaikan transfernya. Lewat rekaman video yang beredar, Diaz datang dengan kemeja biru dan diangkut ke markas Bayern menggunakan mobil hitam. Kedatangannya menarik perhatian media yang sudah menunggunya. Sempat berbincang sejenak, Diaz kemudian masuk ke markas Bayern. Diprediksi dia akan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak bersama Dayroten. Winger Kolombia itu dibeli Bayern dari Liverpool oleh Bayern dengan bandrol 75 juta euro atau setara 1,4 triliun rupiah termasuk add-ons. Dengan angka tersebut, Diaz akan menjadi pemain termahal ketiga yang dibeli Bayern. Jika dihitung-hitung, Liverpool untung 26 juta euro atau 499 miliar rupiah atas penjualan Diaz ke Bayern. Saat didatangkan dari FC Porto pada Januari 2022 lalu, mereka hanya merogoh kocek 49 juta euro atau 942 miliar rupiah. Pep Guardiola tampil beda. Man City siap bangkit dari musim mengecewakan. Jelang bergulirnya musim baru, manajer Manchester City Pep Guardiola mencuri perhatian publik bukan karena strategi taktiknya melainkan penampilan barunya. Pelatih asal Spanyol itu tertangkap kamera sedang berjalan santai di ruang publik dengan penampilan berbeda dari biasanya, kini tampil dengan kumis. Perubahan gaya sang pelatih terjadi menjelang kembalinya para pemain Manchester City untuk menjalani latihan pramusim. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. Benjamin Sesko mulai goyah, buka peluang gabung MU. Sesko berubah pikiran dan tertarik gabung dengan MU. Sesko sudah komunikasi dengan MU dan memberikan lampu hijau. MU harus siapkan dana besar sebesar 64 juta pound sterling untuk menebus Sesko. Laporan Sky Sport, MU juga sudah menjalin komunikasi dengan Sesko. Respon Sesko diklaim positif terkait proyek yang dipaparkan manajemen Setan Merah. Sesko juga disebut memberikan lampu hijau. Kedua belah pihak sedang negosiasi angka dalam kontrak lebih dulu sebelum MU menyodorkan tawaran resmi ke Leipzig. MU harus menyiapkan dana besar untuk menebus Sesko. Itu karena Leipzig mematok mahar sebesar 64 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun rupiah. MU bidik Alexander Mitrovic. Menurut laporan Count of Sight, MU kini punya opsi baru untuk memperkuat lini serang. Mereka dikabarkan tertarik merekrut Alexander Mitrovic. Kabarnya peluang MU untuk mendapatkan Mitrovic cukup besar. Sang striker dikabarkan tidak betah di Arab Saudi dan sudah meminta agennya mencari klub baru musim panas ini. Mitrovic juga disebut masih tertarik kembali bermain di Inggris. Artinya jika MU benar-benar serius mendatangkannya, ia bisa saja segera bergabung. Menurut laporan yang beredar, Mitrovic bisa menjadi opsi yang relatif murah bagi Manchester United. Mereka hanya perlu merogoh kocek sekitar 20 juta pound sterling untuk memboyongnya dari Al Hilal. Jamie Vardy jadi rebutan Everton dan MU di bursa transfer. Laporan dari Vicajes, Everton dan Manchester United dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan Jamie Vardy di bursa transfer musim panas ini. Kedua klub Premier League tersebut sedang menyiapkan langkah mengejutkan untuk merekrut mantan striker Leicester City yang kini berstatus bebas transfer. Everton dan MU sama-sama membutuhkan kualitas dan kedalaman lebih di lini serang mereka, dan Vardy dengan pengalamannya yang terbukti di Premier League bisa menjadi tambahan yang berharga. Persaingan antara Everton dan MU untuk mendapatkan Jamie Vardy diperkirakan akan sangat sengit. Kedua klub akan berusaha meyakinkan sang striker dengan proyek olahraga dan tawaran kontrak yang menarik. Keputusan akhir akan berada di tangan Vardy yang harus mempertimbangkan mana dari kedua klub tersebut yang paling sesuai dengan ambisi dan tujuannya di sisa karirnya.
Kieran Trippier yakin Isak bertahan di Newcastle meski diincar Liverpool. Absennya Alexander Isak dalam tur pramusim Newcastle ke Asia memicu rumor bahwa sang striker akan segera hengkang ke Anfield. Namun, Kieran Trippier tetap senang dan menegaskan bahwa kondisi tim masih fokus dengan pemain yang tersedia. Trippier mengungkapkan bahwa Isak mengalami cedera paha yang menjadi alasan utamanya tidak dibawa ke Korea Selatan. Menurut saya tidak ada gunanya dia ikut kalau tidak bisa main di pertandingan. Dia sedang menjalani rehabilitasi, ujarnya. Chelsea siapkan tawaran pembuka untuk Xavi Simons. Chelsea semakin dekat untuk mendapatkan bintang muda asal Belanda Xavi Simons, di mana The Blues dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran pembuka untuk mengetahui valuasi RB Leipzig sebesar 70 juta euro. Pembicaraan antara Chelsea, Simons, dan perwakilannya berjalan positif dengan semua pihak optimistis bahwa transfer dapat terwujud musim panas ini. Bikin CR7 kecewa, Chelsea tolak tawaran Al Nassr untuk Marc Cucurella. Menurut kabar, Chelsea dilaporkan telah memberikan kabar buruk kepada Cristiano Ronaldo dan Al Nassr terkait minat mereka pada Marc Cucurella. Klub London tersebut mengambil sikap tegas dengan menyatakan tidak berniat melepas bek kiri Spanyol itu, meskipun ada desas-desus transfer yang mengaitkannya dengan klub Arab Saudi tersebut. Cucurella yang kini menjadi salah satu pemain paling penting bagi The Blues diperkirakan tidak akan meninggalkan Stamford Bridge dalam waktu dekat. Menurut laporan terbaru, Chelsea tidak memiliki niat untuk berpisah dengan Cucurella. Juventus incar Nicolas Jackson, Chelsea patok harga selangit. Dilansir dari The Telegraph, Juventus dikabarkan tengah mengincar striker Chelsea Nicolas Jackson sebagai calon pengganti Dusan Vlahovic. Performa Jackson di Chelsea musim lalu memang cukup bervariasi, dengan 10 gol dan 5 assist dalam 30 penampilan Premier League, serta 14 gol dan 5 assist di musim sebelumnya. Meskipun mendapatkan pujian atas kemampuan hold up play dan penetrasinya, ia juga sering dikritik karena membuang peluang dan mengumpulkan kartu yang tidak perlu. Meskipun ada minat dari Manchester United dan Newcastle United, Chelsea dilaporkan mematok harga sekitar 80 juta pounds untuk Jackson. Angka ini menjadi tantangan besar bagi Juventus, mengingat komitmen finansial mereka baru-baru ini. Klub Italia itu harus mempertimbangkan dengan cermat apakah mereka mampu memenuhi tuntutan harga Chelsea, terutama jika mereka ingin menghindari masalah finansial fair play. Persaingan dari klub Premier League juga akan membuat negosiasi semakin sulit. Joao Felix resmi gabung Al Nassr dan jadi rekan setim Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi. Kabar transfer mengejutkan datang dari Joao Felix. Bintang asal Portugal itu resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Al Nassr, klub Arab Saudi yang sudah menjadi tim Cristiano Ronaldo Selasa 29 Juli 2025. Nilai transfernya ini berlangsung cepat. Al Nassr berhasil mengalahkan pesaingnya dari Benfica, klub lamanya Felix, dan menyelesaikan negosiasi dengan Chelsea serta sang pemain dalam waktu singkat. Kesepakatan James Trafford telah selesai. Manchester City dan Burnley telah menandatangani semua dokumen kesepakatan senilai 27 juta pounds untuk James Trafford. Pemain tersebut akan menandatangani kontrak hari ini setelah menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin. Dia adalah penjaga gawang baru Manchester City. Pemeriksaan medis Dan Ndoye telah rampung. Dan Ndoye menyelesaikan sebagian besar pemeriksaan medisnya di Nottingham Forest hari ini setelah kesepakatan senilai 40 juta euro plus 5 juta euro disepakati dengan Bolonya kemarin. Nottingham Forest juga setuju untuk memberikan Bolonya klausul penjualan kembali sebesar 10% untuk Ndoye. Final Piala AFF U23 2025. Kebobolan timnas Indonesia U23 tertinggal dari Vietnam.
Timnas Indonesia U23 bersua Vietnam U23 pada laga final Piala AFF U23 2025 Selasa 29 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya tim Garuda Muda kebobolan dan tertinggal 0-1 dari Vietnam pada babak pertama. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia U23 coba berinisiatif menyerang. Ketika duel berjalan 5 menit, Chance Raven memiliki kans untuk membawa tim Garuda unggul lebih dulu.